Halo, selamat datang di Kongkoyo TV. Manchester United 0, West Ham 1. Dengan ini kita nggak lolos ke babak selanjutnya Carabao Cup ya. Kecewa atau enggak, sedikit kecewa ya. Karena ya gue sih jujur nggak nganggap Carabao Cup, tapi ya menurut gue sih bagusnya Carabao Cup cuma satu ya, yaitu untuk ajang pembuktian sama untuk inilah tempat bermainnya lah gitu, kita punya cadangan ya secara kompetitif gitu loh ya, benar nggak? Sayang di situ doang. Jujur secara team play, secara taktik, secara semuanya sih, menurut gue sih kita mainnya bagus hari ini ya, lebih bagus daripada lawan West Ham kemarin di Premier League ya. Cuman ya hari ini kita kalah karena ya performa beberapa pemain sama ya kualitas finishingnya nggak ada ya, jujur aja sih begitu ya. Kita ngomongin golnya Lanzini dulu ya. Menurut gue ini kemungkinan ya kebanyakan salahnya Alex Telles ya, dia dilewatin sama si Frederick atau Yamalenko, gue lupa ya. Yang pasti Frederick crossing ke Jarrod Bowen ya, Jarrod Bowen nggak dapet dia kan, malah dapetnya Manuel Lanzini dan dia nggak dijaga, akhirnya dia shooting dan gol ya. Nggak bisa salahin Henderson juga ya. Bailey waktu itu jagain Jarrod Bowen kalau salah ya. Jarrod Bowen jadi striker by the way di game ini. Terus ada juga Van de Beek yang coba nge-cut crossingannya ya, tapi nggak dapat atau salah positioning lah gue bisa bilang ya. Terus di luar dari itu gue lupa deh, Lindelof kemana ya? Gue lupa Lindelof kemana. Mungkin yang nonton replay bisa kasih tahu gue ya Lindelof di mana ya pas gol yang terjadi ya. Tapi di luar dari itu ya, menurut gue sih kita mainnya sangat bagus sekali ya, sangat fluid dan sangat perbedaannya jauh banget lah. McFred sama pas Matic sama Van de Beek main itu bedanya jauh banget ya. Um, Jauh banget lah bener. Van de Beek ini jauh lebih bagus daripada Fred. Gue nggak ngerti kenapa Ole selalu memfavoritkan Fred. Cuman dengan adanya Van de Beek ya dan juga Matic, kita tuh bener-bener bisa move the ball forward ya. Mereka tahu, mereka secara skill, passing skill, secara visi itu jauh lebih bagus pada McFred. Dan mereka lebih tenang gitu loh, nggak kayak McFred terima bola pasti langsung back pass, side pass. Benar, kalau ini mereka benar-benar mencoba sesuatu dan kombinasi lah apalah, dan selalu bergerak gitu loh, nggak statis. Kalau gue bilang sih beda sekali lagi jauh banget kualitasnya Fred dengan Van de Beek sih jauh banget. Dan juga Dalot sih kalau gue bilang sih. Jadi kanan kita sih sangat hidup ya, Dalot Van de Beek tuh sangat hidup. Kiri kita sementara menurut gue sih kurang terlalu ya. Matic nggak jelek mainnya, cuman ya menurut gue kayak Sancho sedikit karatan dan Alex Telles mainnya nggak banget hari ini ya. Jadi disitulah menurut gue problemnya ya. Finishing ya jelas bedanya jauh banget lah antara Lingard, Martial sama Bruno sama Ronaldo, beda banget dari segi finishing ya. Lingard hari ini finishingnya nggak kelihatan banget ya. Dan Martial sama Ronaldo sih bener-bener langit dan bumi lah. Bedanya sih langit dan bumi ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau gue bilang hari ini kita kalah bukan karena gameplay atau taktik ya, cuman karena ya purely performa beberapa pemain yang menurut gue sih nggak levelnya tim inti, dan juga finishing quality-nya lah nggak ada hari ini ya. Menurut gue sih di situ. Kita ngomongin line up dulu sama performa pemain ya. Henderson mainnya bagus ya, gimana pun juga kalian tahu di menit 70 ke atas ya, 75 ke atas lah, pas Bruno masuk kita udah total attacking lah, bener, nggak mau singin defense sama sekali, dan kita kena counter 2-3 kali yang sangat berbahaya ya, yang si Mark Noble sama Jarrod Bowen ya, itu bisa di save dengan bagus, dengan indah dari Dean Henderson ya. Jadi gue bilang sih dia main bagus hari ini, terlepas kita kebobolan satu ya. Alex Telles mainnya jelek ya, dan gue setuju banget dia diganti. Cuman sayangnya kita nggak bawa Luke Shaw ya, dia diganti Elanga. Tapi Alex Telles sih bener loh, hari ini defense-nya jelek banget ya, dibully terus abis-abisan sama Yarmolenko sama Frederick. Secara offense pun dia nggak gitu kelihatan juga crossingannya. Jadi menurut gue sih ya ini layak banget diganti. Lindelof, Bailey ya, terlepas kita kebobolan satu, menurut gue mereka solid partnernya berdua hari ini. Dalam hadapin counter juga bagus kalau gue bilang. Diogo Dalot menurut gue sih ini dia harus masuk tim inti. Harus masuk tim inti ya. Gue nggak melihat AWB jauh lebih bagus dari dia sih, jujur ya. Gue nggak melihat itu sama sekali ya. Ya nggak, ya paling defense-nya doang sih AWB lebih bagus. Tapi kalau dalam segi menyerang, ini wingback pintar loh. Ya dia bisa jadi inverted wingback, dia bisa jadi wide wingback juga. Dia tahu kapan dia harus stay wide, dia tahu kapan harus masuk ke dalam. Ya, kalau lihat deh, kalau misalnya kita punya winger ya, entah itu Greenwood atau Lingard ya, itu mereka main wide, dia nusuk ke dalam loh.
Dia pintar, dia nusuk ke dalam. Ya kalau misalnya mereka nusuk ke dalam nih winger kita, Greenwood atau Lingard, dia tetap stay wide. Pintar loh benar-benar. Dan dia sama Van de Beek duetnya cukup bagus hari ini ya. Benar-benar kayak Klopp gitu loh. Ya, dan Van de Beek pun hari ini main sangat bagus ya sangat bagus. Jadi Dalot ini kalau gue bilang sih, gue nggak ngerti sih kalau kenapa Ole pengen pengen selalu maksain main Wan-Bissaka ya, karena Dalot kualitasnya ada ya, dan defensively hari ini juga dia nggak jelek. Bener nggak? Kita tuh selalu bolong di kanan, di kiri tuh jarang banget bolong, jujur aja. Ya, Dalot menurut gue sekali lagi harus masuk tim inti ya, rotasi sama sama si Wan-Bissaka. Menurut gue sih tuh nggak ada argumen lagi lah gitu loh ya. Orang bilang oh Dalot jelek defense bagus offense, tapi offensive powernya tuh kita gede sekali kalau Dalot main. Ya crossingannya cakep, movementnya bagus, dan dia nggak males mundur lagi, benar nggak? Jadi langit dan bumi juga sih kalau gue bilang dari segi offense ya. Cuman defense sendiri ya dia cuma tackle doang kali kalah sama tackling skillnya doang kali kalah sama AWB. Kalau gue sih jujur lebih suka Dalot kalau ngeliat dia main hari ini. Ya, Van de Beek mainnya bagus hari ini ya, 70 menit pertama lah bagus ya. Pada saat dia main jadi nomor 6 menurut gue dia sangat cocok ya, sangat bisa move the ball forward, beda banget sama McTominay atau Fred. Ya, sekali lagi McTominay atau Fred megang bola, di pressing dikit dia langsung back pass, side pass. Kalau Van de Beek masih mikir untuk gimana cara gue majuin bola. Ya, adalah beberapa momen brilian dia ya, passingannya dia, visi dia ya, dia bisa banget ya. Kita ngomong pas itu dia ada pas dia megang bola di tengah, terus dia di pressing dia di pressing dua orang nggak salah ya, dan dia bisa keluar gitu loh. Dia belagak kayak mau back pass, tapi akhirnya dia balikin badan. Dia lewatin dua orang. Itu suatu hal yang Fred sama McTominay nggak bisa lakukan. Ya ada juga di mana dia bisa switch dari kanan, dia switch ke kiri langsung ke Sancho atau ke si Teles, gue lupa. Ya itu suatu hal yang McTominay sama Fred nggak punya. Ya dia punya visinya untuk melihat gitu. Oh, gue harus switch di sana kosong. Dia switch. Ya. Ada juga dia passing skillnya di babak kedua, terutama yang di mana Greenwood hampir ngegolin ya. Kalian bisa lihat sendiri lob-nya itu ya, lob ala Pogba sama Bruno itu 100% perfect. Ya kan, sayang aja ya bukan finishingnya jelek, tapi sayang aja siapa sih namanya goalkeepernya nih, Areola bagus gitu loh, bisa nge-save. Jadi Van de Beek melawan sama Fred sama McTominay sih jauh bagusnya Van de Beek ya. Bahkan dari segi defensive skill pun ya, positioningnya Van de Beek nggak jelek, tacklingnya juga nggak jelek ya. Berapa kali tackling dia clean loh, tacklingnya benar-benar clean loh, dapat bola. Van de Beek menurut gue sih harus starter ya, harus starter. Cuman pertanyaannya adalah apakah dia cocok main sama Pogba, itu doang deh. Ya, tapi kalau dari segi skill, menurut gue sih dia nggak kalah sama McTominay atau Fred ya. Kelemahan Van de Beek cuma satu ya kan. Otak nomor 10-nya itu yang harus diredam ya. Kelihatan banget pas setelah Bruno masuk, dia nggak jadi nomor 6 lagi, dia lebih ke arah attacking midfield, dan itu otaknya dia kan selalu mau masuk kotak penalti mulu. Itu menurut gua dia harusnya jangan lakukan ya, karena itu bukan playing style kita. Ya, itu problemnya dia utama dia. Tapi terlepas dari itu, kalau dia pas main nomor 6 menurut gua sih sangat bagus. Harusnya dia tetap main sebagai box to box ya, sebagai nomor 8 atau apa, ketimbang nomor 10 gitu loh, ketimbang dia attacking midfield. Ya karena gaya attacking midfield dia nggak cocok sama kita gitu loh, ngerti nggak? Jadi Van de Beek tetap aja menurut gue sih dia harus main sebagai holding midfield bareng Pogba. Ya atau bareng Matic ya atau bareng McTominay mungkin ya kan, McTominay yang lebih nahan bola di belakang, dia lebih sirkulasi bola ke depan. Tapi dia ini kualitasnya first team banget kalau gue bilang. Terutama di game ini kelihatan banget kualitasnya dia, passing skillnya, visinya ada. Defensively juga dia bagus ya kan. Sekali lagi kelemahannya cuma satu gitu, emang jiwa majunya terlalu gede ya. Itu harus diredam sedikit kalau gue bilang. Kalau dia bisa redam sedikit, dia perfect kalau gue bilang. Matic mainnya nggak jelek ya, jujurnya bagus ya, masuk bagus lah benar nggak ya. Matic ya, sayangnya aja dia udah tua gitu aja sih. Kalau dia masih umur 28 mah dia udah pasti starter sama Pogba ya kan. Sancho sedikit karatan ya, tapi tetap aja gue ngeliat Sancho setiap kali dia main tuh semakin bagus, setiap kali semakin bagus, dan bahkan dia kombinasinya kan lumayan keren gitu loh bener kan. Tapi ya Sancho gitu, dia belum nyetel aja di tim, belum nyetel sama tempo segala macam, bener nggak? Jadi Sancho tetap gue tetap sama pendapat gue, nggak peduli dia main bagus atau jelek apa, dia harus selalu main ya biar dia bisa cepat berkembang dan beradaptasi, karena dia skillnya ada, visinya juga ada. Ya beberapa passingan dia itu nggak mungkin bisa dilakukan sama Rashford ataupun Greenwood yang mikirnya kalau Rashford mikir cuma buat one on one lewatin,
Greenwood mikir cuma buat finishing, tapi kalau dia masih lebih mikir gimana cara gue create play, itu yang paling penting dari Sancho. Ya, jadi dia harus selalu main. Juan Mata sebenarnya main nggak jelek, tapi dia emang udah limited banget, bener nggak? Ya, karena dia secara fisik tuh udah nggak banget ya, dan juga cara pace udah nggak ada gitu. Jadi Juan Mata kreativitas masih ada, passing skillnya masih ada, tapi yang lainnya itu dia tuh udah mulai menurun. Ya, jadi itu problemnya dia ya. Jadi mainnya sebenarnya nggak jelek, cuman ya emang limitasinya tuh seperti itu Juan Mata. Ya, Jesse Lingard hari ini sih menurut gue sih kurang ya, jujur aja kurang. Finishingnya kurang, movementnya cukup oke, tapi problemnya dia ada sedikit maruk ya. Kita bisa lihat di babak kedua, pada saat kita counter, dia ada kesempatan untuk passing ke si Martial sendiri kosong di kanan, benar nggak, untuk finishing, tapi dia nggak lakuin, dia malah milih nembak di luar kotak penalti. Jadi ya itulah, sedikit maruk lah kalau gue bilang di game ini. Dan finishingnya lagi nggak banget. Martial, ya kalau gue mau jujur ya, sorry aja nih ya Martial haters, menurut gue dia sebenarnya nggak terlalu jelek mainnya hari ini. Cuman kita ngeliat Ronaldo terus ngeliat Martial, itu bedanya udah langit dan bumi ya. Dari segi finishing, dari segi movement, itu langit dan bumi. Dan jujur aja sih, Martial dari segi finishing sama Greenwood aja udah kalah gitu. Benar, Greenwood finishingnya lebih bagus, sama Cavani pun udah kalah gitu finishingnya. Jadi gue kasihan juga sih sama Martial sih jujur aja. Tapi sebenarnya hari ini dia nggak terlalu jelek, cuman ya gitu. Karena kita udah lihat Ronaldo, kita lihat Martial tuh bedanya jauh banget lah kualitasnya, bedanya jauh banget. Ya, jadi secara overall menurut gue sekali lagi kita secara taktik, secara team play semua tuh sangat bagus hari ini ya. Gue sih nggak ada yang gue bisa komplain. Cuman ya dari segi finishing quality-nya aja kagak ada, sama performa beberapa pemain aja yang menurut gue sih ya nggak banget ya, seperti Alex Telles, Juan Mata sama Jesse Lingard menurut gue sih, sama Martial lah finishingnya. Jadi ini yang menurut gue sih kenapa kita kalah ya. Di luar dari itu menurut gue sekali lagi Diogo Dalot, Donny van de Beek, ini dua orang sih bisa banget untuk masuk tim inti ya. Jadi semoga aja Ole melihat ini ya, melihat kalau mereka tuh main bagus hari ini gitu ya. Jangan sampai Ole itu cuma stuck sama AWB sama McFred doang gitu loh, benar nggak? Karena dua orang ini kualitasnya sih menurut gue sih sangat bagus ya, untuk masuk tim inti sangat layak. Ya, sekian video dari gue. Coba di komen ya gimana menurut kalian performa kita kali ini ya, karena menurut gue walaupun kita kalah hari ini, tapi gue happy dengan performa kita ya, terutama ini cadangan kita loh, benar nggak? Beda banget sama cadangan kita tahun lalu gitu, masih ngandelin Bruno sama Rashford, benar nggak ya? Jadi itulah ya kalau gue bisa ngomong. Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.